Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang garis dimensi, ya, atau garis ukuran. Garis dimensi ini tidak boleh ditempatkan terlalu dekat satu dengan yang lain, ya, jadi harus ada jaraknya. Dan juga tidak boleh dijalankan dengan gambar tampilan, jadi harus berjarak juga dengan gambar tampilan. Oke, jadi misalkan ini objek atau gambar tampilannya, ketika kita akan memberikan garis dimensi, ya tentunya kita harus berikan terlebih dahulu garis ekstensinya. Ya, karena garis dimensi diletakkan pada garis ekstensi. Nah, kemudian garis dimensi kita letakkan berjarak dari gambar tampilan. Ya, misalkan seperti ini. Ya, yang sebelah kanan itu, sebelah kiri demikian. Nah, kita sisakan ruang sekurang-kurangnya 2 kali tinggi tulisan. Jadi biasanya tulisan itu sekitar 2,5 mm atau 3 mm tingginya. Ya, kita sisakan ruang sekira 2 kalinya. Ya, oke. Nah, di ini. Nah, kemudian untuk jarak berikutnya atau garis dimensi berikutnya, ya kita sisakan ruang sekurang-kurangnya 1 kali tinggi tulisan, ya, agar kita bisa memberikan tulisan di ruang tersebut. Oke, kemudian ya, tinggi figur disarankan atau tinggi tulisan, tinggi angkanya itu disarankan antara 2,5 sampai 3 mm. Nah, kemudian ada jarak sekitar 1 mm di atas garis dimensi dan juga nanti di bawah garis dimensi berikutnya. Ya, sehingga biasanya jarak antara satu garis dimensi dengan garis dimensi berikutnya itu adalah 5 mm. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian bagaimana penempatannya? Ya, tempatkan angka sekitar 1 mm di atas garis dimensi. Jadi angka itu selalu berada di atas garis dimensi seperti ini. Ya, jadi angka 11 itu di atasnya garis dimensi. Angka 34 berada di atas garis dimensi. Jaraknya sekitar 1 mm. Ya. Nah, sehingga tadi saya sampaikan bahwa jarak antara satu garis dimensi dengan garis dimensi berikutnya itu adalah sekitar 5 mm. Ya, dengan perhitungan jarak dari angka dimensi ke garis dimensi masing-masing 1 mm, kemudian ketinggian angka dimensinya 3 mm. Ya, sehingga jaraknya menjadi 5 mm. Kemudian angka dimensi itu juga harus kita letakkan di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah panjang dari garis dimensi. Ya. Jadi biasanya di antara garis ekstensi. Oke. Nah, ini kalau ruangan gambarnya atau ruang yang tersedia untuk menuliskan angka dimensi atau figur dimensinya itu cukup. Ya. Baik, ini beberapa contoh kesalahan yang biasa dilakukan. Ya. Nah, seperti ini. Angka 34-nya itu tidak di tengah-tengah, tetapi agak condong mendekati sisi kiri dari garis dimensi. Ini keliru. Ya, oke. Baik, kemudian jika tidak tersedia ruang yang cukup untuk figur atau untuk anak panah, tempatkan figur atau anak panah tersebut di luar garis ekstensi. Ya, contohnya seperti ini, jika tidak cukup ruang untuk figur, ya misalkan ada celah, kemudian kita berikan garis ekstensi dan juga garis dimensi di situ. Nah, kalau kita paksakan menempatkan ada di antara 2 garis ekstensi, mungkin angkanya menjadi sangat kecil, perkecil, sehingga agak riskan. Ya. Nah, oleh karena itu kita boleh menempatkan angka atau figur dimensinya itu berada di luar dengan cara seperti ini. Ya. Jadi tanda panah dimensinya atau garis dimensinya tetap
ada di antara dua garis ekstensi, kemudian diberikan garis perpanjangan, dan angka atau figur dimensi kita letakkan di luar kedua garis ekstensi. Ya, seperti ini. Nah, kalau tidak cukup ruang untuk anak panah, ya, misalkan celahnya lebih sempit lagi, sehingga kalau diberikan anak panah sangat akan berimpit di situ antara panah yang ke kiri dengan panah yang ke kanan. Nah, ini boleh digantikan dengan cara seperti ini. Ya. Oke, boleh dua cara. Jadi tetap untuk garis dimensinya kita perhatikan di situ, ya, anak panah berada di luar garis ekstensi. Kemudian angka dimensinya atau figur dimensinya boleh di tengah garis ekstensi kalau memang cukup, atau boleh juga di luar garis ekstensi. Nah, itu adalah bagaimana kita menuliskan figur dimensi atau angka dimensi.